tua datang ke klinik pasti dengan permasalahan gitu ya. Mm-mm. Artinya membawa suatu permasalahan yang memang butuh solusi gitu. Betul, Akhirnya betul. sampai ketemu dengan psikolog anak. Mm-mm. Tapi kalau untuk di sekolah, memang yang jadi mata pertamanya itu berarti psikolog anaknya sendiri untuk memberitahu ke orang tua yang memang masih belum tahu nih kira-kira anaknya kenapa ya. Anak itu juga punya kebutuhan untuk dia terkoneksi sama orang-orang di sekitarnya dia. Apakah anak-anak bisa mengalami stres? Iya, anak-anak juga bisa mengalami stres. Assalamualaikum Humanity, kembali lagi di episode ketiga season kedua. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai tips untuk para orang tua supaya bisa kreatif nih membuat kegiatan di rumah bersama anak dan yang pastinya bisa bersahabat dengan anak. Gak sabar kan kita mau bahas apa? Nantikan ya. Iya, Mbak Retna, kalau anak-anak yang memang punya kakak atau adik, berarti kan di rumah sebenarnya dia masih terbantu lah gitu ya. Dia masih bisa main sama kakaknya atau sama adiknya. Tapi gimana untuk anak yang memang masih tunggal nih? Atau dia nggak ada lagi nih yang teman sebayanya di rumah gitu. Apa sih harus orang tua lakukan gitu untuk bisa anak-anaknya ini tetap main gitu? Benar-benar. Kalau misalnya nggak ada kakak adik, ya berarti mau nggak mau orang rumahnya nih, orang tuanya atau anggota keluarga lain yang ada di rumah meluangkan waktu lah, walaupun kita nggak bilang 24 jam ya, kita harus nemenin anak main, karena nggak mungkin juga ya, kita kan semua juga punya tanggung jawab yang lain ya. Jadi paling tidak dalam sehari, setiap hari orang tua itu memberikan waktu untuk bisa tadi special time dengan anaknya, untuk bisa bermain bersama. Intinya adalah untuk bermain yang berinteraksi dua arah. Betul. Itu sih salah satu ya yang bisa diusahakan. Walaupun misalnya sehari misalnya 1 jam, tapi kalau 1 jam itu berkualitas, dalam arti misalnya pas orang tua ngajak main anak, orang tua yang nggak sambil megang kerjaannya, nggak sambil ngecek-ngecek handphone misalnya gitu ya, bener-bener ya udah bener-bener ngikutin anak main gitu ya. Karena tadi yang penting quality time. Kalau misalnya memang waktu kita terbatas gitu, bisa diusahakan seperti itu sih. Tetap menyediakan waktu untuk kita anak bisa bermain, berinteraksi dengan kita gitu. Dan kalau saya sih memang benar, kita kan sekarang harus lebih ekstra kayak hati-hati keluar gitu ya, segala macam. Tapi ya balik lagi, kebutuhan anak itu kan bermain. Kemudian kalau anak-anak usia prasekolah, kelas 1, kelas 2, itu kebutuhan geraknya itu masih tinggi gitu. Kebutuhan gerak masih tinggi. Nah, kebutuhan gerak itu juga salah satu yang harus kita fasilitasi kan untuk anak. Kalau misalnya energinya banyak, kebutuhan geraknya tinggi, terus seharian cuma kita di rumah doang. Nah, terus di rumah juga mungkin nggak ada fasilitas untuk dia bisa menyalurkan energinya gitu ya. Ya bisa jadi nanti jadinya anak itu kayak tadi ya, misalnya jadi rewel atau misalnya jadi bad mood dan segala macam. Jadi kalau saya sih ya, kalau saya pribadi, saya tetap mengizinkan anak saya keluar rumah gitu, tapi dengan protokol kesehatan. Misalnya dia main sepeda, tapi tetap harus pakai masker. Misalnya nanti dia pulang ke rumah, dia harus langsung ganti baju, harus langsung mandi sebelum dia misalnya boleh melakukan aktivitas lain di rumah. Jadi kalau saya sih masa pandemi ini, karena kan udah berbulan-bulan ya, kalau ngurung anak di rumah juga kan kasihan gitu ya. Jadi kalau memungkinkan gitu, kebetulan lingkungan rumah saya karena kompleks, jadi memungkinkan untuk dia main keluar rumah. Tetap saya izinkan dia setiap sore untuk main sepeda atau main bola atau main-main keluar rumah, asal ya tadi tetap memperhatikan protokol kesehatannya gitu. Berarti memang harus tersalurkan ya Mbak, betul. Energinya untuk anak-anak bermain gitu. Tapi boleh nggak sih Mbak, ada nggak sih saran aktivitas yang bisa dilakukan sama orang tua, atau minimal informasi sebenarnya dari waktu 24 jam itu anak-anak harus melakukan kegiatan apa aja sih gitu, karena kan pasti orang tua ujung-ujungnya gadget nggak sih ya gitu. Kayak kan sekarang lumayan banyak nih informasinya, kayak
apa-apa jadinya main game gitu misalnya, atau anak-anak ya udah ya nak, mama ngerjain ini, kamu sendiri dulu nonton TV gitu. Ada nggak sih alternatif kegiatan lain yang bisa dilakukan anak-anak gitu di rumah? Iya, sebenarnya sih banyak ya, kalau dibilang alternatif kegiatan apa tuh sebenarnya banyak banget. Yang pasti satu, sesuaikan dulu dengan usia anaknya, gitu kan. Oke, misalnya anaknya masih usia-usia let's say 2 tahun, 3 tahun, itu kan masih senang banget main sensori ya. Jadi orang tua bisa kasih anak-anak main sensory play dengan barang-barang, bahan-bahan yang ada di rumah, misalnya beras atau misalnya pakai pasta, pakai agar. Terus sekarang udah banyak banget lah bisa di browsing ya sebenarnya ya. Orang tua bisa cari ide di mana-mana untuk kegiatan. Terus misalnya anak umur berapa nih sekarang, anak umur 4-5 tahun gitu ya, anak umur 4-5 tahun. Mereka misalnya masih senang bermain, ada yang masih senang bermain dengan sensori tapi misalnya Play-Doh gitu ya. Jadi sebenarnya bisa kita kasih Play-Doh, kemudian kita kasih challenge misalnya. Kadang tuh anak cepet bosen kan ya, kadang anak cepet bosen jadi masalahnya. Nah jadi ini juga tips sih sebenarnya. Tadi mainannya bisa macam-macam, tapi misalnya bisa juga orang tua biar anak nggak cepet bosen. Oke, misalnya hari ini atau minggu ini mainan yang dikeluarkan ini cuma mainan 1, 2, 3 ini doang gitu. Nah jadi anak akan dalam seminggu tuh explore dari 3 mainan ini aja. Nanti mainan yang lainnya baru dikeluarinnya tuh minggu depan misalnya gitu. Jadi nggak anak itu semua mainan dikeluarin satu waktu satu waktu. Karena apa ya, tadi kita mengantisipasi anak itu memang gampang bosan gitu. Dan biasanya kalau kita hanya kasih mainan yang terbatas gitu ya, mereka tuh kreativitasnya lebih keluar gitu kan. Mau nggak mau mainin yang ini gitu ya. Misalnya Play-Doh misalnya tadinya cuma dimainin sebentar gitu ya, bentuk-bentuk udah bosan. Tapi karena misalnya mereka ya udah adanya mainannya Play-Doh gitu, akhirnya mereka bisa berimajinasi untuk ngebuat bentuk-bentuk yang lain, atau misalnya jadi main pura-pura nih, misalnya jadi main masak-masakan pakai Play-Doh-nya gitu, atau misalnya jadi main macam-macam lah bisa yang mereka lakukan gitu. Jadi kreativitasnya bisa lebih kita keluarkan lah kalau misalnya seperti itu. Kalau untuk anak yang lebih besar juga sekarang kan banyak activity books ya. Nah saya itu biasanya karena anak saya suka mewarnain, suka ngerjain sesuatu paper and pencil gitu. Jadi ya udah saya tinggal cari online, kan sekarang gampang ya, kita nggak usah keluar rumah, kita online. Saya stok aja tuh misalnya beberapa buku activity atau buku coloring tadi yang misalnya bisa buat dia pas lagi bosan ini dia mewarnai gitu. Jadi saya stok spidol, krayon, pensil warna gitu ya. Kadang dia bosan pakai krayon, dia maunya pakai spidol gitu. Jadi tuh sebenarnya dari kegiatan mewarnai, tapi kalau misalnya kita variasiin, sebenarnya anak tuh akan tertarik gitu. Juga, ya. Gitu. Jadi memang harus orang tuanya yang kreatif ya. Harus yang kreatif gitu. Harus yang kreatif orang tuanya. Oke, kalau kita bicara perkembangan, saya jadi tertarik sebenarnya di tahapan mana yang apa ya? Challenge-nya paling besar untuk orang tua. Oke, tahapan mana? Kayaknya setiap tahapan itu pasti ada challenge-nya masing-masing ya. Kayak misalnya Mbak Kori kan anaknya umur berapa nih? 2 tahun. Nah, 2 tahun. Coba anaknya biasanya kalau 2 tahun challenge-nya biasanya lebih ke suka maunya sendiri. Iya. Iya sih? Suka bilang nggak mau, apa-apa nggak mau, sudah maunya bisa sendiri. milih. Sudah bisa milih. Ya benar, karena ya tadi itu kan challenge berarti kan? Iya, benar. Challenge yang tadinya baby masih nurut-nurut aja, ya dikasih apa mau, kita udah pilihin dan segala macam. Nah, 2-3 tahun ini karena mereka lagi mengembangkan rasa otonomi kan, rasa percaya diri, kemandirian terhadap kemampuannya gitu. Jadi anak nih mengembangkan otonomi tadi, bahwa aku tuh kayak individu yang udah mandiri sekarang, sehingga misalnya tadi baju maunya milih sendiri, ya kan? Dikasih ini kayak nggak mau, maunya ini gitu ya. Mainannya udah mulai emosinya kompleks ya, udah mulai bisa marah, kesel ya. Kadang di umur 2-3 tahun isu yang paling salah satu isu utamanya juga tantrum. Misalnya ya. Kemudian di 2-3 tahun juga ada toilet training kan, udah mulai ngajarin. Nah, itu kan challenge sendiri ya. Challenge sendiri. Gitu. Bener. Nanti di umur 4-5 tahun mereka masa TK, itu juga ada challenge sendirinya kan. Misalnya di sekolah, misalnya mereka ngerasa
ada apa misalnya kurang bisa bersosialisasi dengan teman. teman karena misalnya anaknya cenderung pemalu, kemudian orang tuanya gimana caranya support anaknya supaya anaknya di sekolah kok diem aja sih, nggak main sama temennya. Nah itu kan ada challenge-nya tersendiri lagi ya, misalnya nggak berani ngomong di sekolah. Nah gimana akhirnya mengembangkan inisiatif tadi, karena itu adalah tahapannya anak mengembangkan inisiatif gitu. Kemudian nanti di SD challenge-nya biasanya ya masalah sekolah kan, masalah akademis kan. Anaknya misalnya, aduh kok anakku nggak fokus, tuh kok anakku misalnya susah nih ngikutin pelajaran. Nah ada lagi kan challenge-nya akademis. Nanti di rumah aja ada lagi. Jadi menurut saya setiap tahapan tuh kita sebagai orang tua pasti punya challenge ya, punya tantangan buat anak-anak kita. Gitu. Berarti memang harus orang tuanya juga belajar mengenal anak-anak gitu, belajar kebutuhan anak-anak sebenarnya apa aja gitu. Jadi ya itulah ya, menjadi orang tua tuh pelajarannya berarti seumur hidup ya, Mbak. Bener. Gitu. Udah punya satu adiknya beda lagi ternyata treatmentnya gitu kan ya biasanya. Padahal kakak adik gitu ya, sejarah betul. Tapi beda. Nah oke, kalau gitu saya mau tanya juga nih, banyak banget orang tua yang kadang memaksakan anaknya untuk sekolah walaupun usianya mungkin belum cukup. Boleh disarankan nggak sih Mbak, sebenarnya sekolah itu dimulai di saat anak berusia berapa gitu? Siapnya? Ya, sebenarnya kalau kita kan fokusnya adalah semuanya untuk stimulasi perkembangan anak gitu ya. Jadi 0 sampai 2 itu kan sebenarnya tahapan tugas anak adalah mengembangkan trust atau kepercayaan terhadap lingkungan. Ya. Maka isu perkembangannya adalah trust versus mistrust tadi ya, kalau sosial emosionalnya anak gitu. Jadi 0 sampai 2 itu anak mengembangkan kepercayaan terhadap lingkungan. Nah, lingkungannya siapa sih? Lingkungan paling terdekat kan keluarga. Gitu. Jadi memang 0 sampai 2 diharapkan anak itu masih berada di rumah gitu ya, untuk dia bisa mengembangkan interaksi kelekatan emosi yang baik dengan keluarganya gitu. Tapi di sisi lain ada stimulasi kognitif kan yang juga harus sudah jalan kan, terus jalannya untuk perkembangan otak anak. Jadi misalnya orang tua bisa memberikan tadi cara bermain, permainan, stimulasi dan lain-lain. Nah kalau misalnya setelah itu anak umur 2 di atas 2 tahun gitu ya, tadi tahapan perkembangannya dia mulai mengembangkan tadi autonomi. Diharapkan anak memang sudah lebih mandiri, sehingga sekarang banyak memang sekolah-sekolah yang mulai atau daycare yang mulai menerima anak di atas usia 2 tahun gitu. 2-3 tahun Nah, udah mulai benar. Nah sebenarnya kalau saya balik lagi sih, kondisi setiap keluarga kan berbeda-beda ya. Kondisi setiap keluarga beda-beda. Kalau misalnya di rumah orang tuanya masih bisa mendampingin anak untuk memenuhi kebutuhan stimulasi perkembangan kognitifnya, stimulasi motoriknya, orang tua juga masih punya waktu untuk berinteraksi dengan anak, ya di rumah adalah pilihan yang baik gitu ya, karena orang tua yang megang langsung, menstimulasi langsung gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya adalah orang tua dua-duanya bekerja gitu, kemudian misalnya di rumah tidak ada figur yang bisa membantu anak nih untuk misalnya menstimulasi perkembangannya, kemudian misalnya tadi ya dengan berbagai kondisi sekarang, ya mungkin pilihan daycare atau sekolah itu menjadi alternatif, walaupun banyak aspek yang harus kita perhatikan juga dalam memilih sekolah dan daycare tadi gitu. Jadi bukan semata-mata misalnya adalah mau menstimulasi yang penting anaknya perkembangan kognitifnya, tapi kita lupa bahwa bagaimana sih interaksi guru-guru dengan anak di sana. Apakah gurunya cukup perhatian gitu ya. Di daycare apakah pengasuhnya benar-benar memperhatikan kebutuhan anaknya gitu, karena ya balik lagi faktor sosial emosional itu sangat penting gitu. Jadi kalaupun mau sekolah, orang tua harus harus banyak yang dipertimbangkan dulu, harus banyak dicari tahu dulu, misalnya memasukkan sekolah anak di usia dini ya, dan lebih ke sebenarnya visi misi orang tua apa sih gitu. Misalnya dengan memasukkan sekolah mau ngejar stimulasi kognitifnya kah, atau misalnya mau ngejar sosialisasinya kah gitu. Jadi orang tua juga perlu
clear dulu ya dengan tujuan mensekolahkan anak di usia dini itu apa gitu. Kadang kan ada orang tua yang memang ini teman-temannya udah pada sekolah nih, udah dia sekolah gitu, ikut-ikutan gitu, tanpa tahu sebenarnya kebutuhan anaknya seperti apa. Betul. Kalau ternyata di rumah stimulasi untuk kognitifnya udah bisa dilakukan gitu ya. Terus ternyata orang tuanya juga memberikan pendampingan dan segala macam. Nah sebetulnya kebutuhannya itu ya berarti sudah terpenuhi. Terus misalnya sore-sore dia udah bisa main sama teman-temannya, sosialisasinya juga udah dapet gitu. Nah jadi orang tua mensekolahkannya untuk tujuan yang mana gitu. Jadi perlu mungkin kita sebagai orang tua perlu memikirkan lagi ya sebenarnya tujuannya apa. Mungkin kalau ada faktor-faktor hal-hal yang tidak terpenuhi, nah orang tua bisa untuk mensekolahkan dari usia dini. Oke. Ada juga yang pernah bilang kalau sekolahnya terlalu cepat nanti udah SD-nya cepet bosan belajarnya gitu, karena udah dari kecil nih dilatih untuk belajar terus. Itu gimana sih Mbak? Nah itu balik lagi nih, tergantung lagi, makanya kita harus pintar-pintar milih. Misalnya kita menyekolahkan anak dari usia dini ya, kita harus pintar-pintar memilih sekolah gitu dan melihat karakter anak kita. Anak kan beda-beda. Iya. Ada anak yang memang seneng tuh, misalnya dari kecil tuh dikasih suruh menggambar, suruh mewarnain, suruh apa, itu kayaknya seneng aja gitu, karena dia menikmatin gitu. Nah jadi kalau dia sekolah, kemudian dia dapat tugas-tugas untuk ngerjain seperti itu, buat dia itu tidak beban, sehingga tetap fun gitu buat anak. Tapi ada anak-anak yang ternyata anaknya ini cenderung aktif, misalnya dia lebih senang belajar itu dengan hands on, dengan percobaan langsung, dengan mengalami langsung. Nah kalau misalnya dari kecil dia sudah terus sekolah, kebetulan masuk sekolahnya juga lebih banyak yang hanya paper and pencil gitu ya, yang terus di depan meja ya, dia duduk di kursi kemudian dia mengerjakan sesuatu. Kan sebagai anak pasti dia ada berasa beban ya, bosan gitu. Nah kalau itu terus menerus gitu ya, dalam arti orang tua tidak pas gitu ya melihat sebenarnya karakter anaknya apa. Terus biasanya yang mungkin overstimulasi gitu ya, misalnya anak umur 3 tahun tapi udah harus bisa baca, misalnya kan ada ya, misalnya sekarang umur 3 tahun misalnya harus udah bisa baca. Kalau ternyata pas dikenalkan huruf anaknya enjoy, anaknya kayak kelihatan minat, ya udah, walaupun tujuan kita 3 tahun memang belum bisa baca gitu ya. Tapi kan misalnya ada orang tua yang pengen lebih cepat, lebih baik gitu ya. Nah, itu yang gitu tadi mungkin yang Mbak Pori bilang bisa bosen nggak ya gitu. Nah itu memungkinkan untuk anak di tahapan usia selanjutnya mungkin dia merasa bosan, dan kalau anak yang lebih kecil kan dia ikut-ikut orang tuanya aja ya. Tapi nanti semakin besar kan dia bisa memilih bahwa aku nggak mau belajar misalnya gitu. Nah itu yang jadi akhirnya bumerang kan buat orang tua gitu. Jadi balik lagi sebenarnya kalau sekolahnya pas, kita lihat karakter anak, metode yang diajarkan. Kalau sekolah untuk anak usia dini itu yang penting masih fun. Gitu. Kalau sekolahnya fun, walaupun ada belajarnya, stimulasinya, tapi fun, itu akan lebih baik gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya aspeknya yang dilihat itu banyak banget ya, gitu. Betul. Melihat dari kondisi orang tuanya sendiri bagaimana gitu, waktu yang tersedia gimana gitu, kegiatan orang tua gimana, kemudian juga harus dilihat dari sisi anaknya sendiri gitu, tipe pembelajarannya seperti apa gitu ya. Jadi banyak aspek yang harus diperhatikan. Oke, kalau gitu saya mau minta rekomendasinya, kapan sih orang tua untuk mendapatkan mental health itu ya tadi ya gitu. Jadi kita pengen sehat gitu, keluarga sehat, anak sehat, ada nggak sih waktu-waktu tertentu untuk kita datang ke psikolog gitu misalnya, atau 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali untuk hanya sekedar pemeriksaan? Kalau kita check up rutin kan kayaknya paling nggak setahun sekali lah gitu ya, gitu, medical check up gitu. Nah kalau dari sisi psikologis, kapan sih Mbak waktu-waktu yang tepat untuk datang ke psikolog gitu? Kalau karena saya psikolog klinis anak dan remaja ya, jadi saya ngomongin kliennya yang anak dan sampai remaja gitu ya. Kalau anak, kalau untuk check up perkembangan bisa misalnya di usia tadi ya 2 tahun, karena 2 tahun kan ada critical period untuk bahasa tadi ya misalnya. Kemudian di usia sebenarnya early intervention itu golden period tadi itu bagusnya memang kalau merasa ada sesuatu yang kok kayaknya anakku kok
kok belum bisa ini ya. Belum ya. Misal tadi instingnya orang tua di usia golden period itu lebih baik segera periksakan. Karena kenapa? Karena golden period itu kan perkembangan anak itu sangat cepat ya. Jadi sayang kalau misalnya di masa itu yang sebenarnya anak ada yang ketinggalan, kemudian tidak distimulasi di masa itu gitu. Kan sayang, padahal otaknya growth-nya lagi cepet banget di situ. Jadi early intervention kenapa lebih baik ya karena itu. Kemudian kapan lagi nih perlu check up gitu. Sebenarnya kalau rutin misalnya kayak tadi ya check up setahun sekali, misalnya cuma untuk melihat ini oke nggak, sosialisasinya oke, emosinya oke, secara kognitif semuanya juga sekolahnya oke. Itu seperti itu. Tapi kalau misalnya dia sudah datang dengan masalah tertentu, nah biasanya kita akan suggest sih untuk misalnya follow up per 3 bulan atau follow up per 6 bulan, seperti itu biasa kita akan suggest. Tapi kalau misalnya masalahnya remaja nih, misalnya remaja yang mengalami masalah terkait dengan identitas diri, emosi ya. Kalau dibutuhkan memang misalnya sesi konsultasi yang lebih rutin, biasanya seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, seperti itu. Jadi kalau itu udah masuk terapi ya, udah masuk ke intervensi, seperti itu. Jadi datang nanti kita akan lihat nih, oh ini evaluasinya butuh per berapa gitu, 3 bulan kah, 6 bulan kah gitu. Karena kan di luar itu biasanya kalau anak-anak, kalau masalah perkembangan biasa kita kerjasama dengan terapis. Jadi misalnya terapi 3 bulan, nanti baru ketemu kita lagi ya Bu untuk evaluasi secara general perkembangan anaknya gimana gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir gitu ya untuk datang ke tenaga yang ahli gitu, tenaga profesional, psikolog gitu. Sama aja sebenarnya kan kayak kita pemeriksaan fisik ya gitu, kondisi psikologis setiap orang kan juga harus diperiksa gitu. Diperiksa dalam artian untuk mencapai suatu kesehatan mental gitu. Jadi bisa lebih happy menjalani segala sesuatunya gitu. Benar. Dan kita sebagai orang tua juga sebenarnya kan orang tua juga suka stres ya. Iya, dengan mengasuh anak ya, bekerja mengasuh anak gitu. Nah sebenarnya nggak cuma anaknya nih, orang tua juga nggak apa-apa sekali-sekali kalau merasa butuh bantuan untuk check up tadi ke psikolog untuk supaya sehat jiwa juga gitu. Karena kalau orang tuanya sehat jiwa, orang tuanya dalam kondisi yang tidak stres, pasti pola pengasuhannya akan lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya kitanya sebagai orang tua mungkin ada masalah, kita punya stres yang berat gitu ya, itu kan akan berdampak ke anak iya, gitu. Jadi penting juga untuk orang tua kita self care juga lah sama diri kita sendiri. Gitu ya teman-teman gitu. Mungkin kalau kita bahas orang tua sedikit aja Mbak Retha, ada nggak sih tips? Sekarang kan banyak ibu-ibu muda ya gitu, kayak baru punya anak 1, aduh belum ada pengalaman gimana gitu. Kayaknya sekarang kan dunia berkembang cepat sekali. Betul. Gitu, informasi juga berkembangnya sangat cepat. Kita bisa dapat baik informasi dari internet misalnya. Tapi kan terkadang di masyarakat tuh masih ada orang tua bilangnya begini-begini gitu. Jadi asumsinya tuh beda gitu antara orang tua atau neneknya mungkin dengan kita yang memang baru menjalani itu masa-masa menjadi orang tua. Itu ada nggak sih tipsnya, gimana sih titik tengahnya gitu loh untuk bisa survive jadi orang tua baru? Sebenarnya kalau tadi kita nggak bisa juga menyalahkan misalnya nenek atau kakeknya atau orang tua kita ya, misalnya enggak yang kayak gini yang benar gitu ya, karena memang mereka pada zamannya caranya seperti itu, atau mereka memang dididik dengan cara seperti itu gitu. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan gitu. Tapi sebagai orang tua kita juga perlu cari informasi yang misalnya informasinya tuh harus yang valid juga ya, dalam arti kan sekarang kan karena teknologi kita bisa dapetin informasi itu dari macam-macam ya. Nah untuk pola pengasuhan anak kita juga perlu lebih kritis sih, karena sekarang banyak banget informasi, tapi kita juga harus tahu siapa yang memberikan informasi itu, gitu kan? Gitu. Sumbernya jadi penting, karena jangan sampai karena banyak informasi yang kita dapat, tapi ternyata informasi itu sebenarnya juga bukanlah informasi yang tepat gitu. Karena kan sekarang misalnya banyak ya di Instagram ya, misalnya di platform sosial lainnya, misalnya Facebook dan lain-lain gitu ya, di YouTube dan lain-lain gitu ya. Banyak orang memberikan tips tentang cara pola pengasuhan gitu. Balik lagi sih, kita harus lihat sumbernya. Gitu, supaya kita juga tidak salah dalam
memberikan tadi ke anak kita. Terus gimana cara supaya titik tengahnya gitu? Kalau pengalaman pribadi saya aja sih ya, kalau pengalaman pribadi saya, kita punya knowledge, kita harus punya pengetahuan, tapi kita juga menghargain pendapat orang tua. Pendapat orang tua. Jadi biasanya saya, oke, hal apa nih yang buat kita adalah ini lebih tidak fleksibel dalam arti gini. Oke, misalnya makan ya, misalnya terkait dengan feeding rules, makan. Oke. Buat saya yang penting misalnya, buat orang tuanya nih yang penting misalnya anaknya itu makan harus duduk misalnya. Nah nanti misalnya neneknya kan bilang nggak apa-apa, dulu digendong dan segala macam. Nah kita bisa jadinya kayak harus diskusi juga sih ya. Buat saya pokoknya makan harus duduk, tapi urusan nanti neneknya mau kasih menunya apa gitu ya, misalnya kayak jam makannya kayak gimana, ya udah deh gitu ya. Misalnya neneknya bilang nggak apa-apa, dulu kasih garam kok misalnya ya, masakannya kasih ini gitu ya. Nah asal kita tahu bahwa oh ya ternyata anak boleh tapi misalnya sedikit banget gitu ya. Nah ya udah nggak apa-apa. Tapi buat kita misalnya, tapi nggak bisa diganggu gugat adalah aku mau anakku misalnya kalau makan misalnya duduk. Karena mau membiasakan duduk. Nah tapi untuk lainnya ya udah bolehlah orang rumah mau ngaturnya kayak gimana gitu. Jadi tetap kalau menurut kita kan punya pengetahuan gitu ya. Hal-hal mana yang kayaknya kalau masih fleksibel masih oke lah, anaknya juga nggak bakal kenapa-napa gitu ya. Nah itu mungkin nggak apa-apa gitu. Karena balik lagi sih kalau menurut saya, walaupun bagaimanapun juga keluarga ini ataupun si kakek nenek ini kan jadi support system ya sebenarnya ya, yang membantu juga dalam pengasuhan anak kita. Apalagi kalau kita bekerja dan misalnya orang tua kita bareng orang tua kita gitu ya. Jadi ya memang kita harus bisa ini sih ya, apa ya, kayak saling diskusi aja deh, semuanya kan untuk kebaikan anak gitu. Jadi pasti ada solusinya ya gitu. Pasti ada dengan solusinya. Didiskusikan. Benar, gitu. didiskusikan. Oke, kalau gitu saya mau sedikit bahas ke remajanya nih gitu. Biasanya kalau remaja tuh apa sih Mbak Retna isu-isu yang paling banyak dan paling sering ditemui? Remaja ya. Remaja ini sebenarnya gimana ya kalau ngomongin remaja, soalnya banyak sebenarnya ya remaja ini terkait dengan isu dengan pertemanan mereka gitu ya, kemudian terkait dengan hubungan dengan orang tua gitu. Saya banyak dapat klien remaja yang sebenarnya akhirnya jatuhnya ke masalah emosi juga gitu ya, ke masalah emosi, ke masalah jati diri gitu ya, ke masalah self esteem, rasa keberhargaan diri gitu ya. Ya balik lagi karena remaja ini kan, apalagi kalau kita ngomongin remaja ini kan fase dimana mereka ini dibilang emosinya bisa up and down gitu ya. Terkait juga dengan pubertas yang mereka alamin kalau kita ngomongin remaja masa pubertas. Jadi kemudian tadi di sisi lain misalnya mereka kalau tidak punya hubungan yang dekat dengan orang tua, merasa merasa kayak tertutup dengan orang tua, nggak bisa sharing sama orang tua. Tapi di sisi lain mereka juga punya masalah dengan pertemanan ya. Jadi remaja ini cukup kompleks juga sih kalau saya lihat ya. Dan sekarang misalnya kalau saya ngerasa kalau dari kecil misalnya dari hubungan pertemanan, misalnya anak yang sering dibully gitu ya, kemudian itu membentuk dia nggak bisa mengungkapkan gitu ya, dia tidak bisa mendapatkan bantuan, akhirnya itu pun berpengaruh pada perkembangan dia saat remaja ini. Karena remaja itu kan tahapan untuk pembentukan jati diri, identitas diri ya kalau menurut psikologi. Tahap remaja adalah tahap pembentukan atau pencarian identitas diri, sehingga banyak remaja yang misalnya mengalami kebingungan, banyak remaja yang ngerasa ada masalah, tapi ya tadi hubungan dengan orang tuanya biasanya udah lebih tertutup, ya nggak terlalu terbuka. Ya, benar. Gitu ya. Jadi banyak kalau misalnya di klinik, misalnya saya dalam ketemu klien, ternyata orang tuanya nggak tahu gitu. Mama kamu tahu nggak? Enggak. Papa kamu tahu nggak? Enggak. Banyak sekali yang kayak gitu. Jadi challenge kalau bekerja dengan remaja, akhirnya kita kan harus dapat trust dulu ya. Jadi gimana caranya kita harus dapat trust dulu, nggak menganggap bahwa apa yang aku omongin nih pasti nanti sama psikolognya bakal disampaikan lagi gitu. Nah kalau udah gitu biasanya remaja udah nggak mau trust sama kita gitu. Jadi gimana caranya kita bisa dapat trust supaya kita bisa bantu dia, tapi di sisi lain
kita harus bisa menyampaikan hal-hal yang memang urgent untuk orang tua tahu. Nah kalau remaja tuh mungkin kalau menangani remaja kayak gitu yang kalau anak semuanya bisa disampaikan gitu ya ke orang tua. Tapi kalau remaja ada hal-hal yang memang kita harus tetap menghargai dia karena dia merasa ini misalnya privacy dan tapi ya tadi balik lagi kalau itu sampai membahayakan misalnya keselamatan dirinya, keselamatan orang lain ataupun hal-hal yang urgent, biasanya saya akan tetap kasih tahu orang tua gitu. Tuh jadi ini sih nggak akan selesai nih kayaknya obrolan kita ini. Ini akan pasti karena panjang ya dari anak sampai remaja. Iya, itu panjang banget range-nya. Benar-benar. Gitu. Oke, kalau gitu aku mau minta tipsnya aja deh sama Mbak Ratna nih, untuk teman-teman yang memang masih menempuh pendidikan, mungkin yang masih kuliah atau mungkin sedang melanjutkan profesi magister gitu. Ini psikologi nih. Iya, psikologi gitu ya. Ambil profesi yang sama kayak Mbak Ratna gitu. Gimana sih biar mereka nih semangat dan bisa survive gitu. Biar semangat penting dulu mungkin untuk punya ini ya, kayak kita tuh sebenarnya harapannya tuh apa sih gitu ya, dengan kayak mungkin bisa dibilang visi kita tuh mau jadi apa gitu ya. Nah itu kan yang sebenarnya memotivasi kita ya. Kalau misalnya terhadap apa kita ingin menjadi apa, itu sebenarnya jadi dorongannya sendiri buat kita. Terus tipsnya lagi mungkin tadi support system, keluarga, teman seangkatan itu jadi penting juga ya sebenarnya ya. Kemudian kalau menjadi psikolog itu menurut saya never stop learning sih. Ya itu ya, karena kayak ya tadi ya, kita menanganin manusia itu selalu berkembang gitu ya. Jadi kita pun harus terus mengembangkan diri kita juga, bahkan gak cuma ilmu kita tapi juga diri kita pun juga harus terus berkembang. Gitu. Itu sih palingan ya. Apalagi ya tips-tipsnya ya kalau mau jadi menjalani profesi seperti ini, mungkin kuat di observasi juga sih ya. Kalau misalnya klinis itu harus kuat di wawancara dan observasi. Ya balik lagi kayak anak. Anak kan belum kita bisa gali banyak ya. Atau remaja juga. Nggak semuanya bisa diungkapkan, tapi kita harus bisa mengobservasi tajam gitu ya, dari bagaimana dia berinteraksi dengan kita, dia berinteraksi dengan orang tuanya, dia misalnya kalau anak dari cara dia bermain, dari cara dia misalnya mengerjakan tugas. Nah hal-hal itu sih yang sebenarnya kalau mau klinis itu salah satu yang tajamnya diobservasi. Gitu teman-teman, seru banget kan? Pasti masih kurang dengan obrolannya. Tapi tenang aja, kita pasti akan hadirkan lagi Mbak Ratna di episode berikutnya dengan tema-tema yang gak kalah menarik dari sekarang gitu. Terima kasih ya teman-teman sudah mengapresiasi video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah. Kalau memang teman-teman ada pertanyaan, boleh juga di-share di bawah. Pertanyaannya ditujukan ke psikolog siapa. Nanti akan kita bacakan dan akan kita tanyakan langsung ke psikolog yang ahlinya. Gitu ya teman-teman, selamat menjalani hari yang lebih bahagia. Dah.